Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini yang kelima dengan motif garis yang sedikit timbul seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry yang ukurannya kecil, lalu hook ukuran nomor 4 rose. Saya akan mulai dengan yang warna orange. Motif ini kelipatan 4. Pertama, buat awalan 40 rantai. Setelah 40 rantai, tambahkan 1 rantai. Saya akan mulai pengerjaan dari bagian belakang. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Satu SC kerjakan hingga ke ujung baris. SC terakhir, 1 rantai, putar, kembali isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ujung baris. Nanti di ujung baris tambahkan 1 rantai, kemudian putar, isi kembali masing-masing 1 SC. Buat total 8 baris termasuk yang sudah kita kerjakan. 2 baris ini terhitung jadi 6 baris lagi. Nah, ini sudah selesai total 8 baris SC. Selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling. Di sini 8, 40, 8 dan 40 tanpa penambahan sudut. Akhir baris tambahkan 1 rantai. Saya akan mulai dari bagian ini dengan 8 buah SC. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk sisi sebelahnya ini total 42 SC, tinggal ikuti saja jalinannya. Ini yang pertama. Lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kerjakan berkeliling hingga ke bagian sini. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Seperti ini hasilnya. Lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Nah, buat berkeliling nanti slip stitch dan 1 rantai, buat 1 baris SC lagi. Jadi kita sudah membuat 3 total SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai penambahan 3 SC berkeliling total ya. Kemudian saya akan ganti benang ke warna kuning yang agak cerah. Sebelum slip stitch ganti warna. Slip stitch 2 rantai, 1, 2. Nah, kita akan mulai pengerjaan motif bagian yang pertama.
benang yang warna orange tidak usah diputuskan. Pertama kita akan membuat 2 buah DC di 2 lubang, dimulai dari sini. 1 DC, 1 DC di lubang berikutnya, 1 rantai, skip 1 lubang, 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC di lubang berikutnya. Seperti ini hasilnya. Ulangi 1 rantai, skip 1 lubang, 3 buah DC lagi di masing-masing 1 lubang, di 3 lubang dibuat 1 DC, 2, 3, 1 rantai, kembali skip 1 lubang, 1 DC, 2, 3. Nah, seperti ini pola awalannya yang bagian pertama. Ulangi motifnya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, satu rantai. Nah, ini pas, skip 1 lubang ya. Nah, di slip stitch terakhir ini kita akan kembali mengganti warna ke warna orange. Slip stitch ganti warna, 1 rantai. Seperti ini hasilnya untuk motif pertama. Kita akan mulai motif bagian yang kedua. Pertama kita akan isi 1 SC, 1 SC. Lalu di bagian ini kita akan melakukan penarikan DC panjang seperti ini ya. Kita melangkahi baris DC panjang, kemudian di 3 buah DC ini diisi masing-masing 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya. Kembali kita ulangi di bagian ini, tarik DC panjang hingga ke baris sebelumnya, 1 SC di masing-masing di 3 buah DC, tarik kembali DC panjang di bagian ini, 1 SC di masing-masing 3 buah DC. Hasilnya seperti ini. Ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini terakhir ada 1 tarikan DC panjang, kemudian slip stitch ganti kembali warnanya ke warna kuning, slip stitch ganti warna, dua rantai. Hasilnya seperti ini. Kembali kita ulangi motif bagian yang pertama. 2 buah DC di 2 buah lubang, kemudian kita 1 rantai, skip 1 lubang di DC panjang ya. Lalu 1 DC di 3 SC berikutnya, 2, 3, 1 rantai, skip 1 lubang, kembali 3 buah DC di 3 SC berikutnya.
satu rantai, skip satu lubang, 3 buah DC di 3 buah SC berikutnya. Nah, jadi seperti ini kita kembali mengulangi pola motif bagian yang pertama. Ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Satu rantai, slip stitch kembali, ganti warna ke warna orange. Slip stitch ganti warna. Satu rantai. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk motif yang berwarna orange kita akan membuat sedikit perbedaan dari yang motif bagian kedua. Pertama masih sama, kita buat 1 SC di 2 lubang, 1 2. Kemudian di bagian yang kita skip ini baris bawah kita akan tarik DC panjang tapi FPDC atau front post double crochet. Dari sini kita tarik. Nah, seperti ini kita keluarkan. Masuk di bagian yang oranye, keluarkan, tarik DC panjang. Nah, jadi DC yang ini adalah FPDC. Kemudian masing-masing 1 SC di 3 DC. 2 3. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian DC panjangnya kelihatan agak sedikit timbul. Kemudian ulangi FPDC. Satu SC di masing-masing DC, 3 buah, 1 2 3. Ulangi FPDC. Di 3 buah DC masing-masing 1 SC. Nah, jadi seperti ini motifnya. Kita membuat sedikit perbedaan dari bagian yang kedua. Jadi FPDC membuat motif garis ini menjadi lebih timbul. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. FPDC, slip stitch ganti warna ke warna kuning, dua rantai, 1 2. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sedikit timbul ya garis FPDC nya. Untuk lingkaran berikutnya kita akan kembali mengulang motif bagian yang pertama. 1 DC, 1 DC, 1 rantai, skip 1 lubang. Jadi kita tinggal mengikuti pola bagian yang pertama. Kita selalu men-skip bagian FPDC. Nah, ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Satu rantai,
slip stitch ganti warna. Satu rantai. Nah, kita akan kembali mengulang motif bagian yang kedua dengan FPDC ini. Satu SC, satu SC, FPDC, kembali satu SC 3 kali, 1 2 3, FPDC, kembali 3 SC, 1 2 3, FPDC, nah seperti ini hasilnya. Jadi bagian FPDC nya akan timbul. Setelah ini kembali slip stitch di akhir baris, ganti warnanya ke warna kuning, kembali ulangi pola bagian yang pertama. Setelah itu slip stitch, kembali ganti ke warna orange dan ulangi proses pola bagian yang kedua. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengulang pola antara 1 dan 2 hingga tinggi tas yang diinginkan. Nah, ini sudah selesai untuk pengulangan proses 1 dan 2 nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini motif garisnya sedikit timbul. Untuk tinggi motif ini saya membuatnya 10 cm. Nah, yang warna kuning sudah saya putuskan. Kemudian sekarang ini di akhir baris satu rantai setelah slip stitch. Untuk lingkaran berikutnya isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke akhir putaran. Akhir putaran slip stitch, satu rantai. Nah, kita akan kembali mengulang SC berkeliling. Saya akan membuat sekitar 2 baris lagi, jadi total sudah 3 baris SC berkeliling. Jangan lupa di akhir baris nanti slip stitch dan satu rantai. Jadi dengan yang pertama kita akan membuat total 3 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling. Akhir baris slip stitch satu rantai. Nah, sekarang saya akan mulai menyisipkan ring untuk tasnya. Saya menggunakan ring D yang kecil. Untuk ring ini saya menggunakan yang ukuran sekitar 2 cm. Lipat dulu bagian tasnya untuk menentukan titik sudut kiri dan kanan untuk tempat ring. Saya beri penanda. Nah, kemudian kita kembali mengerjakannya dengan menggunakan SC berkeliling. Buat SC berkeliling hingga ke dekat penanda. Nah, ini sudah mendekati penanda ya. Saya akan menyisipkan ringnya di 7 SC, 3 sebelum penanda, di penanda, dan 3 sesudah. Jadi 7 SC.
Kalau teman-teman ingin menyisipkan ringnya lebih kecil, misalnya 5 SC juga boleh. Di sini 3 sebelum penanda, 1, 2, 3. Kemudian di penanda 1 SC. Dan setelah penanda 3 SC. Jadi total 7 SC untuk ring. Nah, seperti ini. Selanjutnya kembali ulangi 1 SC setiap lubang. Kerjakan hingga ke penanda berikutnya, kemudian sisipkan kembali ring dengan menggunakan 7 SC. Nah, ini sudah selesai ringnya, saya sisipkan kiri dan kanan mendekati akhir putaran. Slip stitch 1 rantai. Nah, setelah ini saya akan kembali membuat sekitar 2 baris SC berkeliling, dan jangan lupa di akhir putaran slip stitch dan 1 rantai. Nah, ini sudah selesai. Setelah ringnya saya kembali membuat 2 baris SC berkeliling. Kemudian nanti tasnya tinggal penyelesaian akhir, yaitu bagian tali dan bagian furing. Nah, untuk pembuatan bagian furingnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, linknya akan saya sertakan atau di akhir video. Ini untuk furing ini saya menggunakan jahit tangan, cukup untuk furing sederhana untuk tas anak-anak. Nah, untuk bagian tali tasnya, ini ujungnya saya sudah beri gesper. Tali tas ini saya buat dengan 100 cm rantai dan 2 baris HDC. Jadi sekarang tinggal penyelesaian akhir tas. Nah, ini sudah selesai tasnya. Saya sudah menjahitkan bagian furing seperti ini. Bagian dalamnya cukup rapi walaupun dijahit tangan, dan talinya juga sudah saya jahit. Dan untuk bagian tas ini tingginya adalah 14 cm dengan lebar 17 cm. Nah, teman-teman bisa lihat motifnya sedikit timbul seperti ini, dan untuk awal dan akhir di sini kita memulai hingga ke atas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sambungannya tidak terlalu kelihatan, dan ini bagian akhirnya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.